Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya, yaitu mengenai buku besar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai trial balance atau neraca saldo, di mana untuk tabel dari neraca saldo adalah seperti ini. Ada nomor perkiraan, nama perkiraan, kemudian saldo awal, yang ini saldo awal ya, debit, isinya debit kredit, kemudian transaksinya debit kredit, dan saldo akhir debit kredit. Nah, untuk nama perkiraan, trial balance, atau saldo awal ini, kita langsung ambil saja nilai yang ada di dalam soal. Jadi ini kita langsung input saja secara manual karena nilainya ada di soal. Kemudian untuk transaksi ini akan diisi dengan rumus. Demikian pula untuk saldo akhir. Ya. Jadi yang ada rumusnya itu transaksi dan saldo akhir. Baik, saya akan langsung ke penjelasan. Pada kolom transaksi di bagian debit akan ada rumus seperti ini. Sama dengan if match buka kurung A6 buku besar A5 sampai A50 tidak sama dengan match trial balance A5 buku besar A5 sampai A50, kemudian koma VLOOKUP A6 buku besar A5 sampai F50, 5,0. Nah, maksud dari rumus ini adalah jika match ini adalah kita ingin mengambil sebuah posisi di dalam sebuah range. Jadi kita mengetahui posisi suatu nilai di dalam sebuah range. Match jika posisi dari A6 ini yang ini ya, 101 di buku besar sini ya, di sheet buku besar A5 sampai A50. A5 kita lihat A5 yang ini ya, A5 sampai A50. Jadi nilai dari nomor perkiraannya itu dikatakan tidak sama dengan posisi A5 yang ini. Tidak sama dengan posisi A5 ini di buku besar. Di buku besar sini sama saja dengan yang tadi. Maka akan diambil nilai yang ada di buku besar kolom kelima, karena ini koma 5 ya. Mulai dari range-nya A5 sampai F50 kita akan mengambil kolom kelima sesuai dengan kriterianya A6 jadi 101. Tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka 0. Ya, baik, kita ke fungsi match dulu. Kita lihat di sini dikatakan jika posisi A6 di buku besar itu tidak sama dengan posisi A5 di buku besar, kan berarti coba kita ambil rumus yang ini dulu. Kita lihat sama dengan match, ini nilainya berapa? A6, kemudian lookup array-nya itu buku besar A5 sampai A50. Oke. Kita lihat satu persatu nilainya. Ini nilainya 14. Berarti dia ada di posisi ke-14. Coba kita lihat di buku besar dia ada di posisi ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi dengan menggunakan rumus match
dia akan membaca bahwa si 101 ini ada di posisi ke-14 di dalam range A5 sampai A50 buku besar. Kemudian tadi dikatakan dia harus tidak sama, nilainya tidak boleh sama dengan A5. Di mana lookup array-nya yang ini. A5 sampai A50. Nah, kita lihat ini nilainya tidak sama. Dan di sini dikatakan bahwa jika A6 bla 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 ini tidak sama dengan posisi A5 di buku besar, maka harus mengambil nilai yang ada di buku besar mulai dari dengan range-nya A5 sampai F50 pada kolom 5 dengan kriteria A6 atau 101 ya, nomor rekening 101. Maka akan menghasilkan 11.713. Jadi kenapa dia 11.713? Karena nilai di kas sini kita lihat kas nilainya, nilai akhirnya 11.713 sebelah debit. Kolom kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang diminta tadi, yang dibuka adalah kolom kelima. Nah ini. Call index numbernya 5. Kemudian, tapi misalnya jika syaratnya tidak terpenuhi dalam artian semisal nilai yang ini tadi sama dengan ini, misalnya di sini 14, di sini juga 14, maka Microsoft Excel harus mengkalkulasikannya sebagai 0 atau nilai salahnya adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di sebelah kredit sebenarnya sama saja. Sama penjelasannya dengan yang tadi, hanya saja yang membedakan adalah kolom index number yang diambil. Kalau tadi di sini adalah kolom nomor 5, pada sebelah kredit yang kita ambil adalah kolom nomor 6 dari buku besar. Kenapa harus kolom nomor 6? Karena kolom nomor 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang adalah nilai dari saldo kredit. Nah, kemudian kalian perhatikan kenapa nilainya adalah 0, di sini adalah 0. Karena memang hasil untuk kredit, sebelah kredit saldo kredit dari kas 101 ini nilainya adalah 0 ya. Jadi bukan karena dia 0, bukan karena syaratnya tidak terpenuhi, tetapi ini kan syaratnya sudah terpenuhi dalam artian nilai atau posisi dari A6 tidak sama dengan posisi dengan A5. Tetapi karena memang nilainya 0, hasilnya 0, maka menampilkan 0. Beda dengan 0 yang di sini. Ya, kalian bedakan. Nilai 0 yang di sini piutang kas. 102, 103, 104 sampai 111 ini nilainya 0. Kenapa nilainya 0? Itu karena syaratnya terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi, makanya nilainya 0. Coba kita lihat ya. Untuk membuktikan. Jadi sama dengan tadi match. Kita buka kurung. Kemudian kita ambil lookup value-nya. Kemudian kita menuju ke lookup array. Lookup array-nya ini tutup kurung 14. Kemudian untuk ini karena rumusnya adalah, kalian lihat rumusnya adalah kita mengambil satu angka atau satu nomor rekening di atas nomor rekening rumus atau lookup value.
Maka yang kita ambil adalah yang ini ya, yang A6, bukan yang ini lagi. Sama dengan match, buka kurung. Oke. Kemudian lookup array. Lookup array, tutup kurung. Menghasilkan 14. Ini nilainya sama. Nah, karena posisi match A7 dan match A6 di sini sama dengan, maka Excel akan mengkalkulasikan atau akan menampilkan nilai salahnya, nilai 0. Ya. Berarti di sini nilai 0 yang di sini adalah muncul karena syarat tidak terpenuhi, bukan karena nilai dari tabel referensinya adalah 0. Jadi sudah jelas perbedaan antara yang ini, nilai 0 yang di sini, dan nilai 0 yang di sini. Oke, ini kalian sisa copy rumusnya ke bawah. Kalian sisa copy rumusnya ke bawah dengan A5 sampai A50-nya itu diabsolutkan supaya tabel referensinya tidak bergeser. Ya, sama dengan yang di sini A5 sampai A50. A5 sampai F50 ini tabel referensi harus kalian absolutkan. Itu sampai ke bawah sampai saldo sampai nomor rekening terakhir ya. Kemudian untuk saldo akhir, ini saldo akhir rumusnya seperti ini, pakai rumus sederhana dari rumus matematika. Kita menggunakan tambah dan kurang di mixkan dengan fungsi if. Oke, jadi rumusnya ini sederhana. Jika C6 dikurang D6 ditambah E6 dikurangi F6 lebih besar dari 0, maka value if true-nya adalah C6 dikurangi D6 tambah E6 kurang F6. Tapi jika tidak terpenuhi syarat ini, tidak lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan nilai 0. Demikian pula pada rumus di saldo akhir bagian kredit. Jika C6 dikurangi D6 ditambah E6 dikurangi F6 kecil dari 0, maka yang akan ditampilkan adalah minus C6 dikurangi D6 ditambah E6 kurang F6, atau sama dengan ketika kita mengatakan D6 dikurangi C6 ditambah dengan F6 dikurang E6. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi atau ternyata kalkulasinya lebih besar dari 0, maka kita akan atau Excel akan menampilkan nilai 0. Ya, saya rasa terus rumus ini silakan kalian copy sampai ke bawah, sama saja. Dan akan nanti kalian totalkan dengan fungsi sum. Ya, saya rasa hanya itu penjelasan saya untuk trial balance. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.